Tapi sekarang mereka mulai minta izinnya kan. Proses izin itu bukan sehari. Gitu, Nah, jadi- dia itu menyelesaikan apa yang disebut HPAL. HPAL ini adalah industri untuk persiapan lithium baterai. Nah, nanti yang kerja siapa? Ya sebagian kita. Isu bola panas tenaga kerja asing Cina, tidak sepanas seperti yang dibayangkan. Terbesar di dunia, tercanggih di dunia sekarang CATL. Biar yang ngomong-ngomong itu ini, Cina nih loh. Kau mau suka nggak suka, dia yang terbesar sekarang. Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Memang kita bikin lapangan kerja, tapi untuk bikin lapangan kerja, perlu orang dulu bikin induknya, setelah jadi induknya kita yang bikin kerja semua. Bahwa TKA ini mengontrol kita, nggak benar lah itu. Kita juga nggak mau itu kok terjadi. Dari industri yang akan kami bangun, kita nanti kan akan bermitra dengan dua partner besar ya, yang mungkin sudah ada di media juga sebelumnya. Jadi ini konsorsium LGS yang kemarin juga diresmikan oleh Bapak Jokowi. Jadi itu menelan biaya investasi hampir sekitar 142 triliun. Kemudian ada juga konsorsium CATL, jadi itu dari China. Itu juga sama konsepnya, jadi kita membangun secara terintegrasi untuk membangun nikel menjadi katoda menjadi baterai dengan perkiraan investasi sekitar 6 billion US dollars atau sekitar 80 triliun. Nah, di hilirnya memang lebih banyak nanti akan bermain di pemain OEM gitu ya, seperti Hyundai ataupun ada beberapa pabrikan dari China atau Eropa yang memang sudah menunjukkan minat untuk berinvestasi di sektor electric vehicles-nya. Nah, itu perkiraan memang untuk mobil sekitar 1,5 billion US dollar untuk sekitar 150.000 unit. Nah, tentunya ini masih hanya sebagian kecil dari ekosistem yang akan dibangun. Jadi nanti di EV battery ekosistemnya sendiri tadi yang seperti saya bilang ada anoda, katoda, elektrolit yang berpotensi untuk dibangun di Indonesia. Dan juga jangan lupa dari aspek infrastrukturnya seperti charging station dan battery swap station itu juga akan membutuhkan investasi yang sangat cukup masif. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyepakati kerjasama dengan China untuk mendorong industri baterai kendaraan listrik dengan investasi hampir 6 miliar dolar. Perusahaan China yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Ningbo Contemporary Brun Ligen, anak perusahaan Guangdong Brun Recycling Technology Co. Dalam perjanjian tersebut, kesepakatan yang digunakan adalah kerangka 3 pihak dengan 2 di antaranya dari Indonesia, yakni dari pihak PT Aneka Tambang dan PT Industri Baterai Indonesia. Perjanjian kerangka kerja yang kami sepakati ini sangat penting bagi Indonesia karena kami berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik, ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kerjasama ini mencakup proyek integrasi baterai kendaraan listrik Indonesia, yang meliputi penambangan dan pengolahan nikel, bahan baterai kendaraan listrik, manufaktur baterai kendaraan listrik, dan daur ulang baterai. Saya yakin dengan upaya bersama dari semua pihak, proyek ini akan berhasil dilaksanakan, imbu Luhut. Sebagai informasi, Brun juga merupakan anak perusahaan kontemporari Amperex Technology, produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia yang menawarkan produknya kepada serangkaian merek mobil terkemuka termasuk BMW, Volkswagen dan Tesla. Antam adalah perusahaan tambang badan usaha milik negara. Kemudian IBI atau Industri Baterai Indonesia merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang baterai dan ekosistem kendaraan listrik, yang juga anak perusahaan Main ID dan Antam, dengan total investasi gabungan senilai 5,96 miliar dolar AS. 1 dolar AS sama dengan 14.359 rupiah. Proyek ini berlokasi di kawasan industri FHT di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dan juga sejumlah lokasi lainnya di Indonesia. Robin Zeng, pendiri sekaligus kepala CATL, optimis bahwa proyek itu diyakini akan lebih meningkatkan jejak CATL dalam industri baterai, memastikan pasokan bahan baku dan sumber daya hulu, memangkas biaya produksi, dan mendorong pengembangan bisnis daur ulang baterai. Proyek Indonesia ini merupakan tonggak penting bagi CATL saat kami memperluas jejak global kami, dan ini akan menjadi lambang persahabatan abadi antara China dan Indonesia.
Selain itu dirinya juga berharap mampu meningkatkan daya saing dan kedudukan Indonesia di dalam ekosistem kendaraan listrik yang punya prospek pengembangan cemerlang di masa depan. Kami sepenuhnya percaya diri dalam pengembangan proyek ini di masa mendatang.